Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba belajar tentang sistem bilangan dan konversi bilangan. Nah, di sini akan saya coba jelaskan bagaimana cara menghitung dari sistem bilangan atau bagaimana cara mengkonversi dari sistem bilangan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari teorinya, nah di sini ada sistem bilangan ya. Jadi sistem bilangan ini di sini dijelaskan bahwa ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang paling umum adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan hexadesimal. Jadi ini yang paling umum ya. Ada 4 di situ. Ada desimal, ada biner, ada oktal, kemudian ada hexadesimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar dengan kita karena berbagai kemudahan yang kita pergunakan sehari-hari. Jadi kalau sistem desimal ini sistem bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Nah, kemudian di sini ada lagi sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan yang paling banyak digunakan dalam sistem digital. Karena sistem bilangan ini secara langsung dapat mewakili logika yang ada. Sementara itu sistem bilangan oktal dan hexadesimal biasanya banyak digunakan dalam sistem digital untuk memperpendek penyajian suatu bilangan yang tadinya disajikan dalam sistem bilangan biner. Jadi untuk memperpendek nanti di sini bisa kita menggunakan sistem bilangan hexadesimal maupun oktal nantinya. Nah, sekarang kita lihat sistem bilangan ini. Jadi yang pertama ada bilangan desimal, yang kedua ada bilangan biner, yang ketiga ada bilangan oktal, yang keempat ada bilangan desimal. Ini yang paling umum digunakan. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Bilangan desimal ini bilangan yang kita gunakan sehari-hari. Jadi ini bilangan ini juga disebut dengan bilangan basis 10 ya. Terdiri dari 0 sampai dengan 9. Nah, jadi kalau kita hitung dari 0 itu jumlahnya ada 10 ya. 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, ini jumlahnya 10. Makanya disebut dengan bilangan basis 10. Nah, kemudian juga bilangan desimal ini dikodekan dengan angka 10 atau bisa dengan D. Nah, itu dia. Itu pengkodeannya ya. Kemudian ini bilangan biner. Nah, ini bilangan biner ya. Bilangan biner ini bilangan basis 2. Jadi di bilangan biner ini hanya ada nilainya 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Jadi tidak ada 2, tidak ada 3. Jadi ingat biner itu hanya 0 dan 1. Nah, ini pengkodeannya itu dengan 2 ya atau B. Tapi umumnya orang menggunakan 2 gitu. Ya. Kemudian juga desimal umumnya menggunakan pengkodeannya 10 ya. Nah, kemudian yang ketiga itu bilangan oktal. Bilangan oktal ini bilangan basis 8 ya, yang terdiri dari 0 sampai dengan 7. Jadi 8 tidak masuk ya. Nah, kalau kita hitung kenapa dia basis 8 ya, karena kalau kita hitung dari angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 7 itu jumlahnya ada 8. Makanya bilangan basis 8 yang terdiri dari 0 sampai dengan 7. Ingat ya, 8 tidak masuk. Jadi 0 sampai dengan 7. Nah, bilangan oktal ini dikodekan dengan 8 ya atau O. Dan yang terakhir ini bilangan hexadesimal ya. Nah, bilangan hexadesimal ini bilangan basis 16. Nah, ini ya, yang terdiri dari 0 sampai dengan 9 ya. Kemudian enggak ada 10, 11, tapi ini dengan huruf ya, itu A, B, C, D, E, dan F. Nah, itu dia. Jadi bilangan 0 sampai dengan F. Nah, jadi kalau kita konversi dia A ini 10 ya. Jadi yang menjadi 10 itu A, B 11, C 12, D 12, A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15 ya. Jadi ini nilainya hexadesimal ini dikodekan dengan 16 atau H. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara mengkonversi? Nah, sekarang kita lihat. Saya langsung masuk ke sini saja. Oke, nah ini konversi bilangannya. Nah, contoh di sini kita akan mengkonversi desimal ke biner ya. Jadi caranya dengan dibagi 2. Jadi ini 9 dalam kurung 10. Ingat 10 ini adalah bilangan desimal. Jadi 9 desimal
Kemudian di sini ada berapa nih? Ini 2. 2 ini apa? Biner. Jadi 9 desimal berapa biner? Nah, jadi dari desimal ke biner, nah cara menghitungnya atau cara mengkonversinya berarti 9 ya. 9 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena biner. Nah, jadi 9 ya. Jadi 9 dibagi dengan 2. 9 bagi 2 berapa? 4 ya. 4. Nah, kalau kita kalikan 4 kali 2 berapa? 8. Sedangkan dia 9, makanya sisa 1. Oke. Nah, kemudian 4. 4 dibagi dengan 2. 4 bagi 2 berarti 2. 2 kali 2 berarti 4. Jadi sisanya ada nggak? Nggak ada. Ya, karena dapatnya 4 juga. Berarti sisanya nah nih 0. Nah, kemudian 2 bagi 2 ya. 2 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 1. Nah, ada sisa nggak? Nggak ada. Ya, sisanya 0. Nah, itu karena 2 bagi 2 adalah 1. 1 kali 2 2. Jadi nggak ada sisa. Jadi sisanya 0 ya. Nah, hasilnya di sini dijelaskan apabila hasil sisanya 1 atau 0, tulis sisanya di bagian samping. Ini caranya ya. Tapi tidak harus seperti ini ya. Tapi yang dijelaskan di sini caranya seperti ini kita buat ya. Jadi sisanya taruh di samping ini 1 0 0. Nah, ini taruh di samping. Nah, kemudian dan penulisan hasil bilangan biner dimulai dari urutan paling bawah. Nah, jadi kita ngambilnya dari bawah. Jadi jangan di atas ya. Nanti kalau di atas Anda akan salah nantinya. Jadi kita ambil dari bawah. Jadi 9 desimal berapa biner? Nah, jawabannya 1001. Nah, ini nih. Ya, 1001. Jadi 9 desimal sama dengan 1001 biner. Nah, ini hasilnya. Ya, ingat caranya tadi gimana? Dibagi dengan 2. Ya, desimal ini dibagi dengan 2. Kita lanjut. Nah, ini dari biner. Ini kebalikan dari yang tadi. Ini dari biner ke desimal ya. 10 11 biner berapa desimal? Nah, sekarang cara menghitungnya ini dikalikan ya. Jadi 1011 ya. 1011 ini kan biner. Nah, untuk mencari desimalnya, jadi caranya ini kita mulai dari kanan ya, angka paling kanan ini 1 ya. Angka paling kanan 1 nih. 1 dikali 2. 2 ini apa? Karena dia biner maka dikali 2. 1 kali 2 pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Ya karena 1 ini pangkatnya 0. Ya. Karena 1 ini tidak ada lagi angka di sampingnya. Nah, kalau tidak ada angka di sampingnya berarti pangkatnya 0 ya. Jadi 1 kali 2 pangkat 0. Oke, selesai. Kemudian tambah. Kemudian 1 yang berikutnya. Nah, ini ya. 1 kali 2 pangkat 1. Nah, ini. Kenapa pangkat 1? Ya karena di sebelah kanannya ada angka ya, ada satu digit angka ya. Makanya di 2 pangkat 1. Kemudian tambah lagi, ambil yang nolnya lagi. 0 kali 2 pangkat 2 ya, berarti 0 ini pangkat 2. Kenapa? Karena ada 2 digit angka di sebelah kanan dari 0, makanya pangkat 2. Jadi 0 kali 2 pangkat 2. Kemudian tambah 1 kali 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian hasilnya kalau kita jumlahkan 1 kali 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 8 kali 1 berarti 8. Kemudian 2 pangkat 2 4. 4 kali 0 ya 0. Kemudian 2 pangkat 1 2. 2 kali 1 2. Oke. Kemudian 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu bukan 0 ya, dan bukan 2. Tapi 2 pangkat 0 itu adalah nilainya 1. Jadi 1 kali 1 adalah 1. Nah, kita jumlahkan 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 berarti 11. Jadi 11 desimal. Jadi 10 11 biner sama dengan 11 desimal. Nah, itu hasilnya. Oke. Kita lanjut. Ini dari oktal lagi ya. Desimal ke oktal ya. 533 desimal, kemudian berapa oktalnya. Jadi caranya dengan dibagi ya, desimal ini dibagi dengan 8 karena dia oktal. Jadi 533 dibagi 8. 533 bagi 8 adalah 66. Tapi masih bersisa ya. 66 sisanya 5. Jadi kalau kita hitung 66 dikali 8 berapa? 66 kali 8
Coba kita cari pakai kalkulator ya. 66 dikali 8 sama dengan 528 ya, 528, sedangkan dia 533. Nah, berarti bersisa, masih kurang ya. Berapa kurangnya? Kurangnya 5. Coba kita tambahkan 5, tambah 5. Nah, 533. Berarti kan makanya sisanya 5 di sini ya. Kemudian 66 dikali 8. 66 dibagi 8, dapatnya 8. Masih bersisa 2 ya. 66 dikali dengan 8 sama dengan 5. Sorry. 8 ya. 66 bagi 8 itu 8. Kenapa? Karena 8 dikali 8 berapa? 64. Sedangkan dia 66. Makanya dia bersisa 2. Oke. Kemudian 8 dibagi 8 dapat 1. Ada sisanya 0. Nah, ingat kalau pembagian, jadi hitungnya nilainya kita ambil dari bawah ya, jangan dari 5. Kalau dari 5 salah di hasilnya. Jadi di bawah. Jadi 1025. 1025. Jadi 533 desimal sama dengan 1025 oktal. Nah, jadi seperti itu. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat ini contoh dari oktal ke desimal ya. Jadi sama caranya dengan yang tadi, dengan yang dari biner ke desimal ya. Jadi kita kalikan. Cuman di sini dikali 8. Cara kerjanya sama. 1025 8. Berarti 5 kali 8 pangkat 0, 2 kali 8 pangkat 1, 0 kali 8 pangkat 2, kemudian 1 kali 8 pangkat 3. Nah, kalau kita jumlahkan ini semuanya dapatnya 533 ya. Kalau kita jumlahkan 533 desimal. Jadi 1025 oktal sama dengan 533 desimal. Ya, lanjut. Nah, ini yang heksa ya. Jadi ini konversi dari apa nih? Desimal ya. 2479 desimal berapa heksadesimal ya. Heksadesimal. Jadi caranya dibagi. Dibagi berapa? Dibagi dengan 16 ya. Jadi 2479 dibagi 16 berapa? Dapatnya 154. Nah, 154 ini sisa berapa? Coba kita buka lagi kalkulator ya. Berarti 2479 dibagi 16 dapatnya 154. Berarti kalau 154 dikali 16, 154 dikali 16 sama dengan 2464. 2464, sedangkan dia 2479. Nah, kan masih kurang ya. Jadi berarti ada sisa berarti. Berarti kalau kita di sini sisanya berapa? 15 di sini ya. Jadi kalau kita tambahkan 15 ini berapa jadinya? 2479. Nah, pas. Makanya sisanya 15. Nah, ingat ya, yang perlu Anda ingat, di heksadesimal itu tidak ada bilang 15, tapi ini diasumsikan saja ya. Jadi sebenarnya 15 itu adalah F kalau di heksadesimal. Jadi jangan 15. Ini 15 ini untuk menjelaskan saja bahwa F itu ada 15. Tapi tidak boleh kita buat 15, tapi harus F. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian 154 dibagi 16 hasilnya 9. Nah, masih bersisa 10. Nah, ingat tidak boleh 10 ya. 10 ini kalau dia heksadesimal berapa? Berarti A. Oke. Nah, kemudian 9 nggak bisa lagi dibagi 16 ya, berarti selesai. Nah, ingat kita ambil dari bawah. Jadi 9AF. Nah, hasilnya 2479 desimal sama dengan 9AF heksadesimal. Nah, jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tidak contoh ya. Contoh lagi, ini dari heksa ke desimal. Ini dikali ya. Ini sama aja dengan yang tadi ya. Berarti ini F dulu. F kali 16 pangkat 0. Kemudian A dikali 16 pangkat 1. Kemudian 9 dikali 16 pangkat 2. Kemudian 9 dikali 16 pangkat 2 dapatnya 2304 tambah 160. 160 ini dapatnya dari mana? Ingat, ini 16 pangkat 1 berapa? 16 kan? 16. Kemudian A dikali
16 berapa? Nah, A ini berapa kalau dia hexadesimal? Kan 10 ya. Berarti 10 kali 16 berarti 160. Kemudian tambah lagi 16 pangkat 0 berapa? 1. Kemudian F dikali 1. F ini berapa? 15. Jadi 15 dikali 1 berarti 15. Nah, kalau kita jumlahkan 2304, 160, 15 dapatnya 2479 desimal. Nah, itulah hasilnya. Oke, kemudian ini ada penjumlahan ya. Contoh 10 11 2 tambah 10 11 ya. Jadi caranya gimana? Kalau penjumlahannya 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, kenapa 0? Ingat, di biner itu tidak ada bilangannya 2. Di biner itu bilangannya cuma ada 0 dan 1. Berarti kalau 1 tambah 1 dapatnya 0. 0 kemudian naik 1 di atas ya. Naik 1 di atas. Kemudian 1 tambah 1 0. Naik lagi 1 di atas. 1 tambah 1 0. Naik lagi 1 di atas. 1 tambah 1 0. Ya, naik lagi 1 di atas dapatnya 1. Nah, jadi seperti itu. Kemudian nah, ini contoh soal ya. Contoh soal ini boleh kita coba bahas ya, contoh soalnya. Ini sudah saya coba pakai ini. Oke, soal yang pertama 25 ya. Berarti 25 ya, 25 berapa biner ya? Berarti kalau dari desimal ke biner ya, desimal ke biner tadi gimana? Kalau desimal ke biner berarti dibagi ya. Berarti 25 dibagi dengan 2. Berarti caranya 25 bagi 2. Oke. Nah, sama dengan 25 bagi 2 berapa? Berarti 12 ya. Berarti 12 dikali 2, 12 kali 2 berapa? 12 kali 2 berapa? 12 kali 2 berarti 24. Berarti sisa 1 di sini ya kan. Kemudian kita bagi lagi. Oke. 12 bagi 2 berarti 6. Sisanya berapa? 6 kali 2 berarti 0. Kemudian 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti sisa 0. Oke, bagi 2. Ini berapa? 3 bagi 2 berapa? 1. Sisa berapa? Sisa 1. Nah, itu dia. Ya. Jadi 25 desimal berapa biner? Jadi jawabannya 1101. Nah, ini jawabannya. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang oke, ini caranya sama saja ya. Kita coba yang kedua. 11. Oke, kita buat di sini. Ini saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Di sini 11101. 11101 biner ya. Berapa desimal dimintanya ya. Nah, berarti kalau dari biner ke desimal tadi gimana? Berarti dikali ya, dikali tadi ya, dikali. Berarti 11101 ya. Berarti ini 1 dikali 2 pangkat 0. Oke. Kemudian tambah 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, ini pangkat 1 ya.
pangkat 1. Oke, 1 dikali 2 pangkat 3 tambah lagi 1 dikali 2 pangkat 4. Nah, itu. Oke, kita tambahkan 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 4. 2 kali 2 4 kali 2 8. Berarti 32 ya. Berarti 1 kali 32 32. Kemudian 2 pangkat 3, 2 kali 2 4 kali 2 8. Oke. Tambah 2 pangkat 2 berarti 4. Oke, kemudian 2 pangkat 1 tambah 2 tambah ini 2 pangkat 0 tadi berapa? 1, berarti 1. Berarti jumlahnya berapa? 1 1. Ini 2 pangkat 4 berapa? Ini bukan 3, 2 pangkat 4. 2 kali 2 4 8 sorry, ini 16. Nah, 16 ya, kok 32. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ini berapa? Ini 3. 8 tambah 4 berapa? 12. Ini 16 ya. Kemudian 16 tambah 12 berapa? Berarti 28 ditambah dengan 3. Oh, kayaknya salah ini. Kita lagi 2 pangkat 0 1. 2 pangkat 0 1. Ini 2 pangkat 1 2. Sorry, ini 0 di sini. Ya, 2 pangkat 1 2 kali 0 0 ya. Ini 0 jadinya ya, berarti di sini dapatnya 2, jumlahnya berarti 29 ya. Ya, berarti ini 1 di sini ya. Berarti 29. Nah, berarti ini 29. Nah, itu dia ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Contoh berikutnya kita lihat lagi. Kita coba yang ini lah ya. 564 berapa desimal? Oh ini nih. Kita coba ini dulu. 875. 87 desimal ya. 875 berapa oktal? Ini desimal ya. Desimal sama dengan berapa oktal? Ya kan, 875 desimal berapa oktalnya? Selanjutnya kita coba mencari dari desimal ke oktal. Berarti 875 desimal berapa oktal ya. Berarti ini kita bagi dengan 8. Kita bagi dengan 8 berarti 875 kita bagi dengan 8 sama dengan ini dapatnya berapa ini? 875 bagi 8 berapa? Cari 875 dibagi 8 sama dengan 19 ya. Berarti 109. Nah, ini bersisa ini 19 dikali 8. 19 dikali 8 sama dengan 872. Dia 875. Berarti sisa 3 lah ya. Kemudian dibagi 8 lagi. 19 dibagi 8 berapa dapatnya? Itu sekitar 10 13 dapat 13. Ini 8. 13 dikali 8 berapa? Kita coba hitung. 13 dikali 8 sama dengan 104. Dia 109. Berarti di sini sisanya 5.
Oke, kemudian kita tiga belas dibagi 8 dapatnya 1 ya. Bersisa berarti 18 berarti sisanya 5. Nah, berarti 875 desimal berapa oktal? Berarti 1553 1553. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, saya rasa mungkin pembahasan kita untuk konversi bilangan saya rasa kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.